Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan saya bikin video ini pada malam hari, saya ucapkan selamat malam kepada rekan-rekan semua. Selamat malam kepada Ibu dosen Utami selaku dosen mata kuliah Teori Perilaku Organisasi. Perkenalkan, nama saya Almasya Dentawindu Alid dari Program Studi S1 Manajemen Perbanas Institute. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan jawaban soal kasus dan non-kasus yang diberikan oleh Ibu Utami selaku dosen mata kuliah Teori Perilaku Organisasi untuk tugas akhir mata kuliah ini. Pertama-tama, kita akan menuju soal kasus terlebih dahulu. Dewan Direksi Transact Insurance Corporation atau TIC baru saja mengangkat seorang presiden baru untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan layanan pelanggan. Setelah menghabiskan beberapa bulan menilai situasi, presiden baru memperkenalkan rencana strategis untuk meningkatkan posisi kompetitif TIC. Ia juga menggantikan 3 wakil presiden. Jim Leon diangkat sebagai wakil presiden klaim, divisi terbesar TIC dengan 1.500 karyawan, 50 manajer pusat klaim, dan 5 direktur regional. Jim segera bertemu dengan seluruh manajer dan direktur klaim dan mengunjungi karyawan di 50 pusat klaim TIC. Sebagai presiden baru dari perusahaan tersebut, ini adalah tugas yang berat. Namun, keterampilan interpersonalnya yang kuat dan kemampuannya yang luar biasa untuk mengingat nama dan ide membantunya melalui proses tersebut. Melalui kunjungan dari diskusi ini, Jim menemukan bahwa pembagian klaim telah dikelola dengan cara yang relatif otoriter dan bersifat top-down. Dia juga dapat melihat bahwa semangat kerja sangat rendah dan hubungan karyawan manajemen dijaga ketat. Beban kerja yang tinggi dan isolasi atau pengatur bekerja di ruangan kecil adalah 2 keluhan umum lainnya. Beberapa manajer mengakui bahwa tingginya pergantian di antara para penyesuai klaim sebagian disebabkan oleh kondisi ini. Setelah berdiskusi dengan Presiden TIC, Jim memutuskan untuk menjadikan kepemimpinan moral dan pengawasan sebagai prioritas utamanya. Dia memprakarsai buletin divisi dengan formulir umpan balik bagi karyawan untuk mencatat komentar. Dia juga mengumumkan kebijakan pintu terbuka di mana setiap karyawan divisi dapat berbicara kepadanya secara langsung dan rahasia tanpa terlebih dahulu menemui atasan langsungnya. Jim juga melawan hambatan organisasi untuk memulai program waktu fleksibel sehingga karyawan dapat merancang jadwal kerja sesuai kebutuhan mereka. Program ini kemudian menjadi model bagi bidang TIC lainnya. Salah satu simbol perubahan yang paling menonjol dari Jim adalah Credo Manajemen Klaim, yang menguraikan filosofi yang harus diikuti oleh setiap manajer klaim. Pada pertemuan pertamanya dengan tim manajemen klaim yang lengkap, Jim memaparkan daftar hal-hal yang menurutnya merupakan filosofi dan tindakan penting bagi manajer yang efektif. Kelompok manajemen diminta untuk memilih dan memprioritaskan item dari daftar ini. Mereka diberitahu bahwa daftar yang dihasilkan akan menjadi filosofi manajemen divisi dan semua manajer akan bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsipnya. 1 tahun setelah kredo tersebut disebarluaskan, Jim mengumumkan bahwa survei tahunan akan dilakukan. Semua karyawan akan menyelesaikan survei dan mengembalikannya secara rahasia ke Departemen Sumber Daya Manusia, di mana hasil survei akan dikumpulkan untuk setiap manajer pusat klaim. Survei tersebut menanyakan sejauh mana manajer telah menjalankan masing-masing dari 10 item dalam kredo tersebut. Setiap formulir juga menyediakan ruangan untuk komentar manajer pusat klaim yang terkejut bahwa survei akan dilakukan. Namun, mereka lebih khawatir lagi dengan pernyataan Jim bahwa hasilnya akan dibagikan kepada karyawan. Tidak ada yang siap dengan hasil survei pertama. Sebagian besar manajer menerima peringkat sedang atau buruk pada 10 item tersebut. Sangat sedikit manajer yang memiliki rata-rata di atas 3,0 atau dari kemungkinan 50 pada lebih dari beberapa item. Hasil ini menunjukkan bahwa paling banter, karyawan bersikap ambivalen mengenai apakah manajer pusat klaim mereka telah mematuhi 10 item filosofi manajemen. Komentarnya bahkan lebih buruk daripada ratingnya.
Komentar berkisar dari sedikit kecewa hingga sangat kritis terhadap manajer klaim mereka. Para karyawan juga menggambarkan rasa frustasi mereka yang sudah berlangsung lama terhadap TIC, beban kerja yang tinggi, dan kondisi kerja yang terisolasi. Beberapa orang secara belak-belakan menyatakan skeptis terhadap perubahan yang dijadikan Jim. Kami telah mendengar janji-janji tersebut sebelumnya, tapi sekarang kami sudah kehilangan kepercayaan, tulis salah satu pengatur klaim. Hasil survei dikirimkan ke masing-masing manajer klaim, direktur regional, dan karyawan di pusat klaim. Jim menginstruksikan para manajer untuk mendiskusikan data survei dan komentar dengan manajer regional mereka dan langsung dengan karyawan. Para manajer pusat klaim yang mengira para karyawan hanya menerima nilai rata-rata menjadi terkejut ketika mereka menyadari bahwa laporan tersebut mencakup komentar individu. Beberapa manajer menemui direktur regional dan mengeluh bahwa mengungkapkan komentar pribadi yang akan merusak karir mereka. Kita langsung menuju ke pertanyaan atas soal kasus tersebut. Yang pertama, identifikasi kekuatan yang mendorong perubahan dan kekuatan yang menghambat upaya perubahan dalam kasus ini. Yang kedua, apakah Jim Leon berhasil membawa perubahan? Yang ketiga, atau yang terakhir dari soal kasus, apa yang harus dilakukan Jim Leon sekarang? Kita jawab dari yang soal pertama dulu. Identifikasi kekuatan yang mendorong perubahan dan kekuatan yang menghambat upaya perubahan dalam kasus ini. Salah satu simbol perubahan mendorong yang paling menonjol dari Jim adalah credo manajemen klaim, yang menguraikan filosofi yang harus diikuti oleh setiap manajer klaim. Pada pertemuan pertamanya dengan tim manajemen klaim yang lengkap, Jim memaparkan daftar hal-hal yang menurutnya merupakan filosofi dan tindakan penting bagi manajer yang efektif. Kelompok manajemen diminta untuk memilih dan memprioritaskan item dari daftar ini. Mereka diberitahu bahwa daftar yang dihasilkan akan menjadi filosofi manajemen divisi dan semua manajer akan bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsipnya. Sedangkan kekuatan yang menghambat upaya perubahan terletak pada manajer klaim yang belum bisa menerapkan atau memprioritaskan item dari daftar credo manajemen klaim, sehingga setelah 1 tahun credo tersebut disebarluaskan, sebagian besar manajer klaim menerima peringkat sedang atau buruk pada 10 item tersebut. Komentar berkisar dari sedikit kecewa hingga sangat kritis terhadap manajer klaim mereka. Lalu kita jawab untuk persoalan kedua, apakah Jim Leon berhasil membawa perubahan? Pada 1 tahun pertama, Jim Leon bisa dikatakan belum berhasil karena memiliki problem atau masalah pada survei terhadap manajer klaim yang sedang bahkan buruk pada program yang ia buat, yaitu Credo. Akan tetapi menurut Jim, informasi tersebut akan memberikan dasar yang baik untuk survei tahun depan. Jadi masih ada tahun depan untuk Jim Leon memberikan peluang ataupun meyakini bahwa program kerja yang ia terapkan itu akan berhasil. Lalu yang terakhir, apakah yang harus dilakukan Jim Leon sekarang? Menurut saya pribadi, langkah yang harus dilakukan Jim Leon yaitu meng-hire beberapa manajer dari kepala bagian karyawan untuk mengisi posisi manajer klaim yang telah hengkang dari TIC. Mengapa dari bagian kepala karyawan? Karena yang sudah mengetahui dan menerima keluhan atas respon kerja yang dialami oleh karyawan TIC adalah kepala bagian karyawannya, sehingga membentuk sifat dasar kepemimpinan untuk mengkoordinir bawahan-bawahannya. Hal ini juga sebagai challenge atau tantangan untuk calon manajer baru dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Jim melalui program Credo. Lalu kita akan bahas tentang soal yang non kasus. Pertanyaannya, ketika sebuah perusahaan hendak membuat atau mengubah struktur organisasi, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan pada era digital yang sangat ketat persaingannya? Jawaban saya, sebelum membentuk sebuah struktur organisasi, ada 6 elemen penting yang harus diperhatikan ketika hendak membuat struktur. Antara lain, spesialisasi, pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi dan formalisasi. Pada era digital saat ini, tentunya efisiensi dari perusahaan dijalankan, sehingga mengurangi beberapa bagian sumber daya manusia untuk dipekerjakan dikarenakan adanya bantuan artificial intelligence atau AI dan machine learning. Bukan berarti sebuah perusahaan akan menghilangkan peran SDM dalam keberhasilan suatu misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Justru sebuah perusahaan harus mencari SDM yang mempunyai kualifikasi di atas rata-rata pada umumnya
dan mempekerjakan SDM tersebut untuk mengoperasikan sebuah sistem digital yang ada pada perusahaan tempat ia bekerja. Menurut pandangan saya pribadi, struktur yang tepat pada era digitalisasi saat ini adalah struktur tim dengan pemanfaatan perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mempelajari tentang konsep power, politik, and influence in organization. Bagaimana tanggapan saudara dalam menganalisis kondisi masa kampanye Pilpres 2024 yang berdampak bagi bangsa dan negara? Berbicara tentang power dan politik, pastinya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dari kelompok lain agar kelompok lain tersebut melakukan tindakan sesuai keinginan si pemilik power. Sumber-sumber dari power adalah fisik, uang, jenjang pangkat atau kedudukan, dan pengaruh intelektual. Berbicara tentang masa kampanye Pilpres 2024, pastinya menimbulkan konflik antara pendukung capres. Menurut analisa pribadi, pada saat masa kampanye ini bisa kita lihat ancaman dan peluang bagi pelaku bisnis dari internal maupun eksternal. Peluang daripada pelaku bisnis ialah bisa meningkatkan ekonomi daripada masa kampanye. Ancamannya bisa terjadi chaos dikarenakan dari ketiga capres mempunyai power dalam berpolitik sehingga sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional untuk menentukan siapa yang akan dipilih, dan dapat dilihat dari program kerja dari masing-masing capres untuk menyongsong Indonesia maju. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, seorang pimpinan organisasi dapat diperankan atau dapat survive itu dalam hal apa saja? Sebagai seorang pemimpin harus mampu membangun suatu organisasi yang berasal dari hati nurani, sehingga keikhlasan selalu menyertai, dan dengan sendirinya para anggota akan sadar akan kedudukannya masing-masing yang telah diembankan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya tugas, fungsi, dan peran akan dijalaninya tanpa harus ada perintah yang bersifat memaksa. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan beberapa tahap yang harus dilakukan dalam membangun suatu organisasi. Dimulai dari adanya loyalitas, pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuannya, dan menjalani organisasi secara santai atau tidak ada paksaan. Dengan harapan suatu organisasi bisa dapat dibangun berdasarkan keikhlasan dari para anggotanya. Kemudian peliharalah dengan baik organisasi itu dengan rasa kekeluargaan dan rasa peduli yang tinggi. Dan dengan begitu organisasi akan selalu berkembang hingga ke generasi selanjutnya. 5 konsep dalam konteks perubahan organisasi antara lain yaitu perubahan transformasional. Perubahan ini berpengaruh terhadap struktur organisasi. Perubahan juga mempengaruhi beberapa aspek perusahaan, meski tidak semua bersifat transformasional. Jadi ada kemungkinan perubahan mengganggu kegiatan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Jika organisasi menginginkan hasil maksimal, Anda dan tim perlu mengidentifikasi tujuan akhir serta merencanakan pencapaian. Persiapkan pula manajemen perubahan yang berkelanjutan. Contoh, yang pertama, memperbarui misi organisasi. Yang kedua, memperkenalkan teknologi baru. Yang ketiga, pelatihan keterampilan baru. Lalu perubahan yang kedua, ada perubahan struktural. Perubahan ini menyeluruh akan membawa perubahan besar dalam hierarki manajemen, tim, hingga tanggung jawab termasuk karyawan. Contohnya merger dan akuisisi, pembentukan tim atau divisi baru, dan lain-lain. Lalu perubahan selanjutnya ada perubahan people centric. Perubahan people centric berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Salah satunya adalah perubahan emosional karyawan. Teori change curve dari Kubler-Ross menyebutkan 5 tahap respon alami seseorang yang mengalami perubahan dalam hidup, yaitu penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Contohnya rekrutmen karyawan baru, dan perubahan peran dan tanggung jawab. Perubahan yang selanjutnya, perubahan perbaikan. Perubahan perbaikan akan dilakukan untuk mengatasi masalah organisasi. Jenis perubahan ini mungkin tidak ideal, tetapi tak bisa dihindari juga. Contohnya mengisi posisi kosong, mengatasi keluhan pelanggan, dan lain-lain. Perubahan yang terakhir, perubahan tak terencana. Tak sedikit organisasi yang harus melakukan perubahan tak terencana. Hal ini karena perubahan yang bersifat mendadak seperti pandemi COVID-19 kemarin
bencana alam, kegagalan produk baru, dan lainnya. Contohnya, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, warganet mengkritik produk atau jasa organisasi di media sosial, maka Anda wajib menjalankan beberapa perubahan. Perubahan organisasi ini nggak akan terjadi di dalam sekejap. Ini adalah proses berkesinambungan. Manajemen bersama tim HR harus memantau proses perubahan, sehingga penyesuaian diri karyawan, kerjasama antar tim, umpan balik, respon emosional karyawan, dan peran pemimpin level eksekutif dapat terlihat dengan jelas. Sekian penyampaian dari tugas akhir mata kuliah teori perilaku organisasi. Mohon maaf jika ada salah atau tutur kata yang saya sampaikan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.